Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP terlibat bentrok dengan warga saat melakukan penertiban bangunan yang diduga tidak memiliki izin di Jalan Kolam, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang geram terus menghadang Satpol PP hingga terjadi aksi saling dorong hingga pelemparan batu. Warga melakukan perlawanan karena penertiban bangunan dinilai tidak adil. Warga yang sudah menduduki lahan selama 29 tahun menuding pemerintah telah berkoalisi dengan mafia tanah. Warga juga melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas. Akhirnya, untuk mengantisipasi kericuhan dan keributan, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja mundur dan penertiban pun tidak dilanjutkan. Sementara itu, aksi saling dorong antar warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane tak terhindarkan. Puluhan warga menghalangi petugas yang mengeksekusi objek perkara rumah warga di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan nyaris terjadi bentrok dengan warga saat petugas masuk ke lokasi rumah. Seorang warga diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas untuk meredam kericuhan. Petugas jurusita Pengadilan Kutacane akhirnya berhasil melakukan eksekusi tanpa perlawanan setelah puluhan personil kepolisian dan polisi militer mengendalikan situasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan warga menolak proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi dan BRIMOB yang akan menuju lokasi. Blokade dilakukan dengan menumpukan kayu dan ban bekas di tengah jalan. Situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas. Proses perlawanan warga akhirnya berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi saat ini berangsur kondusif, namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Sabrina, good morning. Good morning, Togi. Selamat pagi pemirsa di rumah. Gimana kabarnya pagi hari ini, Togi? Sedikit gloomy ya. Mungkin karena pas aku bangun itu kayak masih hujan di rumah. Ke kantor pun juga gerimis. Jadi kadang-kadang tuh bawahnya kalau seandainya ke kantor agak mendung tuh kayak gloomy ya. Gloomy ya. Iya. Tapi hati enggak kan? Hati enggak. Kita harus tetap ceria gitu ya. Walaupun ya ceria. Memang cuaca di luar juga sekarang mendung, Togi. Iya, nah, ini waspada bagi pemirsa nih, cuaca buruk ya. Iya.
untuk membawa juga seperti payung, mungkin jas hujan, ya. Boots juga. Style. Go out with the style ya, walaupun hujan ya. Iya Dan dong. juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, penting jaga kesehatan untuk mungkin minum air putih yang cukup, istirahat juga, dan juga vitaminnya Sabrina. Betul. Ada informasi apa nih Togi? Ada informasi juga kabarnya pemirsa nih, katanya ini beberapa jalan protokol di Jakarta nih katanya tuh semakin meluas, semakin lebar. Kok bisa? Nah, tahu kan kawasan daerah Kuningan atau enggak mungkin di depan di Senayan itu ada tiang-tiang yang zaman dahulu tuh belum dibongkar-bongkar. Kabarnya sampai itu sekarang, ya? Yang monorel yang dulu sempat mau dibangun yang nggak jadi, itu kabarnya itu akan mau dibersihkan. Yang mangkrak ya. Yes. Mangkraknya udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Jadi kayak hiasan. Tapi justru sebenarnya mengotori pemandangan. Iya. Baik, kita sabar dulu bisa gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya, Sabrina Sila. Inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menggelar razia premanisme di salah satu kawasan pusat perbelanjaan di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Ya, hasilnya belasan preman yang berkedok sebagai juru parkir liar diamankan karena kedapatan mematok tarif parkir Rp5.000. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan belasan preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Para preman ini sangat meresahkan karena kerap melakukan pemberasan kepada pengunjung mal dengan modus menjadi juru parkir. Mereka juga membuka lahan parkir liar di sekitar mal tanpa izin dan kerap mengetok tarif parkir hingga Rp5.000 kepada para pengunjung. Pertama tentu saja dalam parkir kendaraan roda 2 itu adalah sebesar Rp2.000. Ini kadang-kadang mereka meminta lebih dan bahkan melakukan pemaksaan pada saat meminta uang parkir. Selanjutnya, para preman diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Oh, saya baru tahu ya, kosnya selama ini tuh dipatok sama juru parkir. Kosnya mobil itu Rp5.000. Tapi kosnya tadi kamu sempat sampaikan sebelumnya untuk motor Rp2.000. Mobil kira-kira berapa ya untuk parkirnya? Mobil kira-kira berapa ya? 3,5 kali ya, 3,5 ya. Tapi faktanya ada yang sampai Rp20.000 tuh. Yes, benar-benar. Nah, kita harus berhati-hati juga. Dan jika mungkin mengalami ini ya, mungkin pemerasan oleh juru parkir, itu bisa langsung lapor ke pihak kepolisian ya. Betul. Baik, misalnya polisi ini gencar menggelar operasi pemberantasan premanisme. Salah satunya di kawasan Rusunami, Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah preman berkedok petugas security yang melakukan pungli lahan area parkir di sekitar Rusunami diamankan petugas. Satu persatu preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk petugas kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu Rusunami kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 9 orang terduga preman kemudian diamankan. Meski sempat ada yang menolak diamankan, namun petugas tetap mengamankan para terduga preman dan seorang pria yang menjadi koordinator. Masyarakat resah dengan keberadaan para oknum security yang menguasai area parkir dan ruko ini dengan melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun di lahan Rusunami. Melakukan tindakan di situ karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau namanya ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Selanjutnya, para terduga preman dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 ini akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya, kita beri apresiasi ya kepada kepolisian ya sudah menangkap ini para preman-preman yang sedang berkeliaran di Jakarta ya. Yang sedang acting ada juga, ada nggak mungkin ini ya mereka sedang ini ya lagi lomba-lomba pakai kostum ya. Ada yang juru parkir, ada tadi pakai security gitu. Apalagi kira-kira ya? Ormas, karena nggak semua ormas itu preman. Betul. Ya ada beberapa mungkin yang sudah tersangkut ya, tapi kita tidak mau menjeralkan bahwa semua ormas itu adalah preman di dalamnya. Betul, tapi karena preman ini sering banget berkedok atau acting, jadi ormas dan lain sebagainya, jadinya bisa disamaratakan gitu. Jadi orang-orang jadi takut gitu kan. Benar. Jangan takut karena ada polisi yang selalu menjaga kita semua. Dan saya ya, kamu ketawa aja kamu ya dari tadi ya. Baik Ustaz, sebuah truk kontainer ini hilang kendali dan menabrak mobil di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir yang sempat tertidur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba melaju tak terkendali di kawasan perumahan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Truk yang melaju kencang dari arah Sentul ke Karangtengah juga menabrak mobil yang berada di depannya. Sopir truk yang panik langsung membanting setir ke kiri. Akibatnya truk menjadi terguling dan menghantam tembok pembatas perumahan. Akibat kecelakaan ini, supir truk terjepit di dalam kabin. Karena supir diduga microslip pada saat mengendarai kendaraan truk tersebut, menyenggol atau mengenai R4 yang berada di depannya, lalu posisi supir mengambil setir banting ke kiri, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan posisi truk terguling. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dievakuasi ke RSUD Cibinong. Penyebab kecelakaan diduga karena supir truk sempat tertidur. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyata, iNews melaporkan. Dua pejamret telepon genggam yang viral saat beraksi di Johar Baru, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Ya, kedua pelaku mengaku nekat menjamret untuk mabuk-mabukan minuman keras. Tim Reserse Kriminal Polsek Johar Baru mendatangi rumah salah satu pelaku jambret di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru. Awalnya orang tua pelaku sempat tak percaya jika putranya terlibat dalam aksi penjambretan. Namun setelah melihat video rekaman CCTV, barulah petugas diizinkan masuk ke dalam rumah. Pelaku berinisial MI diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur di dalam kamar. Petugas kemudian menangkap pelaku lainnya yang tengah asik nongkrong bersama temannya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban telah dijual untuk mabuk-mabukan. Yang berhasil kami amankan dua orang yang memang pelakunya berboncengan kendaraan bermotor, ada dua itu. Pengakuan tersangka barangnya dijual kepada temannya. Yang temannya tersebut sudah kita kantongi namanya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Sebelumnya viral aksi penjambretan di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun, seorang penghuni indekos. Korban sempat jatuh tersungkur saat mengejar dan merebut tas yang akan dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, Togi, tadi kan kita sempat membahas ada ormas, preman berkedok ormas. Benar. Ini ada informasinya nih Togi nih. Di Tangerang Selatan, Banten, polisi menangkap puluhan preman berkedok ormas. Penangkapan berlangsung dramatis diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Wow. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat upaya penangkapan puluhan preman berkedok anggota ormas yang berupaya kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Puluhan preman ini diamankan karena kerap kali melakukan pungutan liar di rumah sakit umum. Polisi bergerak menangkap mereka setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka di fasilitas kesehatan milik negara. Dalam aksinya, para pelaku meminta uang parkir di atas tarif normal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan karcis parkir dan sejumlah uang tunai. Usai diamankan, selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjamretan terhadap ibu desainer Didit Maulana. Pelaku yang merupakan residivis kasus penjamretan ditangkap di kediamannya di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku penjamretan kalung yang sempat viral beberapa waktu lalu ini tidak berkutik saat diamankan petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk melakukan penjamretan. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ini merupakan ketiga kalinya pelaku ditangkap dan berurusan dengan hukum. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal dan spesialis mengambil kalung. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di Radio Dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Adapun pelaku ini juga merupakan pelaku yang sama pada TKP di daerah Pamulang dengan korban juga merupakan seorang wanita, ibu-ibu di daerah Pamulang pada tanggal 25 April 2025. Ini juga merupakan pelaku yang sama dengan yang kita amankan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan anak salah satu korban penjamretan, yakni seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana. Menurut sang anak, korban menjadi korban jamret pelaku hingga mengalami luka memar. Ya, jadi untuk ibu sendiri memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi, walaupun juga kita masih batasi sekarang di rumah aja atau di tempat-tempat yang memang ada penjagaan yang memadai. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A News melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Ya, polisi dan mahasiswa saling serang dan sebuah mobil polisi dibakar. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Situasi memanas saat mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Jayapura, Papua. Aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi. Jangan lebih dari itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu, sampai rektor ambil kita punya aspirasi. Awalnya aksi berjalan dengan damai, namun kemudian bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi hingga berujung ricuh. 3 personel polisi pun terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain, mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan. Namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian.
Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorail yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Informasinya sesaat lagi di iNews Today.